Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Setiani. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Nah, di sini pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan dan membahas tentang penelitian pengembangan atau biasa disebut dengan research and development. Nah, video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Masrukar MSI. Dalam pendidikan itu dapat diterapkan beberapa jenis penelitian. Nah, salah satu penelitian yang dapat dilakukan adalah penelitian pengembangan research and development. Nah, saat ini penelitian research and development itu menjadi sebuah penelitian yang banyak dikembangkan, apalagi dalam dunia pendidikan. Sebenarnya apa sih itu penelitian dan pengembangan atau research and development? Nah, research and development merupakan salah satu penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan manfaat dalam bidang keahlian tertentu karena mampu merancang, mengembangkan, dan menciptakan produk sehingga manfaat penelitian itu dapat dirasakan secara langsung. Research and development ini bertujuan untuk menciptakan dan memberikan sebuah perubahan atau memberikan sentuhan baru pada suatu produk untuk dikreasikan dan dikembangkan dalam rangka mencapai kemajuan dan keefektifan guna. Nah, selanjutnya yaitu model-model dalam penelitian research and development. Sebenarnya kenapa sih kita itu perlu memahami apa saja model-model dari penelitian ini? Model yang digunakan dalam penelitian itu dapat memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan teori dan penelitian. Nah, dalam dunia pendidikan ada beberapa model yang biasanya digunakan dalam penelitian pendidikan. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali modelnya, tetapi saya hanya mengambil 3 model yang umum digunakan. Model yang pertama yaitu model dari Sugiono, terus model yang kedua yaitu Borg and Gold, terus model yang ketiga yaitu Dick and Carey. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu model-model penelitian dari penelitian R&D. Oke, kita masukin model yang pertama yaitu model Sugiono. Nah, seperti kita lihat bahwa dalam model Sugiono itu ada beberapa langkah. Nah, dalam penelitiannya atau model pengembangan menurut Sugiono itu bisa dilihat dari bagian yang tampak di sini ya. Oke, yang pertama yaitu adanya potensi dan masalah. Jadi, langkah awal dalam melakukan sebuah penelitian yaitu menemukan adanya potensi dan masalah, yang mana potensi dan masalah ini dapat ditentukan melalui adanya observasi dan keadaan lapangan dengan kita melihat langsung kira-kira di lapangan itu sedang membutuhkan apa. Oke, gini. Biar lebih mudahnya, biar lebih paham, saya berikan analogi atau contoh. Misalnya ada observasi di SMK Muhammadiyah Andong misalnya. Di situ kita melakukan observasi apakah ada masalah atau ada kebutuhan dari sekolah tersebut. Ternyata ditemukan masalah. Masalahnya apa? Yaitu masalah dalam pembelajaran pada teknik sepeda motor. Nah, di sini berarti terdapat masalah dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, setelah ditemukan adanya potensi dan masalah, maka perlu adanya pengumpulan data dan beberapa informasi yang dapat digunakan untuk merancang produk sehingga itu dapat menangani masalah yang ada. Misalnya tadi masalah dalam proses pembelajaran, jadi kita mengumpulkan data nih. Misalnya pada pengumpulan data itu dilakukan wawancara kepada guru mata pelajaran, atau dari hasil wawancara tadi bisa diperkuat dengan melihat bukti hasil pembelajaran dari peserta didik. Maka yang ketiga yaitu desain produk. Nah, pada tahap pengembangan produk awal itu dilakukan desain produk media pembelajaran karena tadi ada masalah dalam
proses pembelajaran, maka membuat media pembelajaran. Jadi nanti akan membuat desain pembelajaran. Nah, desain produk ini berisi terkait spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Nah, contohnya akan membuat media pembelajaran, entah itu flowchart atau storyboard dan sebagainya. Oke, langkah yang keempat yaitu validasi desain ya. Nah, setelah tadi melakukan desain produk, selanjutnya adalah validasi desain. Nah, validasi desain ini dilakukan setelah desain tadi itu selesai dibuat, maka selanjutnya desainnya tadi harus divalidasi. Nah, validasi desain ini biasanya kita itu membutuhkan pakar atau ahli untuk menilai rancangan produk kita. Nah, sehingga dapat ditemukan nih kelebihan dan kekurangan dari desain produk kita. Langkah selanjutnya yaitu revisi desain. Jadi revisi desain ini dilaksanakan oleh peneliti untuk memperbaiki desain produk yang memiliki kelemahan yang ditemukan oleh peneliti gitu ya, atau setelah tadi konsultasi dengan peneliti dan para ahli, maka akan ditemukan kelemahan. Jadi kelemahan itu nanti kita akan revisi seperti itu. Terus selanjutnya yaitu uji coba pemakaian produk. Setelah direvisi, tahap selanjutnya adalah pengujian. Misalnya, pengujian itu dilakukan pada peserta didik kelas 10 jurusan teknik sepeda motor. Nah, untuk uji coba produk yang pertama ini biasanya menggunakan peserta atau responden yang terbatas. Misalnya kita pakai 7 sampai 10 anak. Jadi mereka akan mengisi angket dan mengomentari media pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya setelah adanya uji produk yaitu revisi produk. Nah, revisi produk ini digunakan guna menyempurnakan produk atau media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, hal ini dapat dilihat dari masukan dan saran dari peserta didik. Setelah media pembelajaran tadi selesai diperbaiki, maka akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini dia, masuk ke uji coba produk atau pemakaian. Pengujian ini dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih luas. Kan tadi yang pertama tadi pada lingkungan yang sempit atau hanya beberapa siswa, tapi setelah direvisi, nah itu ada lagi uji coba pemakaian produk pada lingkup yang lebih luas. Misalnya menggunakan siswa atau satu kelas siswa. Pada kelas teknik sepeda motor itu ada 30 sampai 40 siswa gitu. Jadi setelah media pembelajaran itu diberikan, peserta didik tadi atau siswa tadi itu selanjutnya mengisi angket dan menilai apakah media pembelajaran tadi itu ada kelemahan atau tidak. Yaitu revisi produk. Revisi produk ini dilakukan setelah adanya uji pemakaian dan mendapat respon dari responden, yang mana tadi respondennya adalah siswa kelas 10 ya. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah produksi massal. Nah, produksi massal ini dilakukan jika produk itu dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara massal dari hasil uji coba yang telah dilakukan gitu ya. Nah, itu tadi model R&D dari Sugiono. Nah, kita masuk ke model yang kedua yaitu model Borg and Gold. Nah, menurut Borg and Gold itu ada 10 langkah pelaksanaan dalam strategi penelitian pengembangan. Nah, yang pertama itu adalah penelitian dan pengumpulan informasi atau research and information collecting. Itu ya. Jadi, yang kedua itu adalah perencanaan atau planning. Yang ketiga ada pengembangan draft product atau development preliminary form of project. Terus yang keempat itu ada preliminary field testing. Jadi ada uji coba lapangan pada tahap yang pertama atau awal. Terus selanjutnya itu ada main product revision atau merevisi hasil uji coba. Yang selanjutnya yaitu ada main field testing, jadi uji coba lapangan.
Terus ada operational product revision atau penyempurnaan produk hasil uji lapangan. Terus ada operational field testing, jadi ada uji pelaksanaan lapangan. Ada final product revision, ada penyempurnaan produk akhir. Dan juga yang terakhir ini ada diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation gitu ya. Nah, bedanya kalau yang di diseminasi dan implementasi itu adalah pada tahap ini hasil pengembangan itu berupa proses atau produk atau prosedur itu disampaikan kepada pengguna melalui forum pertemuan atau bisa juga biasanya disebarluaskan atau disosialisasikan melalui dengan adanya penulisan jurnal dalam bentuk jurnal gitu ya. Yang ketiga yaitu model dari Dick and Carey. Nah, model dari Dick and Carey ini merupakan model penelitian pengembangan yang banyak digunakan oleh desainer pembelajaran. Jadi ini banyak digunakan oleh penelitian dalam pembelajaran dan pelatihan. Nah, di sini ada beberapa alur juga. Nah, model ini biasanya juga ada 10 tahapan dari Dick and Carey ini. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan. Jadi instructional goal ini lebih ke analisis kerja ya. Biasanya itu dilakukan seperti yang awal tadi, dianalisis berarti dengan cara mungkin wawancara atau survei, terus observasi atau dengan diskusi kelompok kecil. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis pembelajaran. Jadi ini fokusnya memang langsung ke pembelajaran. Nah, tujuan utama untuk menganalisis pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang akan dilibatkan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu menganalisis pembelajar dan konteksnya. Nah, lanjutnya beberapa hal yang perlu dicermati sebenarnya dalam menganalisis pembelajaran konteksnya itu adalah tingkat kemampuan, entah itu kemampuan membaca, jangkauan perhatian, pengalaman atau motivasi atau hasil belajar dari situasi belajar sebelumnya kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu menuliskan tujuan unjuk kerja. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa tujuan unjuk kerja atau tujuan pembelajaran khusus memegang peran penting dalam menciptakan hasil belajar. Selanjutnya yaitu mengembangkan evaluasi sumatif instrumen penelitian. Penilaian atau asesmen itu biasanya mencakup semua jenis aktivitas yang ditunjukkan pembelajar sebagai indikatornya sebagai untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu merujuk pada variasi aktivitas pembelajar. Variasi pembelajaran yang dimaksud itu adalah biasanya ada strategi mikro, strategi yang terkait dengan tujuan khusus. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Terus merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi pembelajaran, dan merancang dan melaksanakan. Yang terakhir adalah merancang dan melaksanakan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu sistematika laporan dari penelitian pengembang atau research and development. Nah, sebenarnya di setiap fakultas atau di setiap kampus itu memiliki pedomannya masing-masing, tetapi saya mengambil secara umum. Biasanya kalau dalam sistematikanya biar kita tahu, oh kalau penelitian R&D itu seperti apa. Untuk sistematikanya itu bagian awal itu hampir sama dengan sistematika laporan yang lain, tetapi untuk yang di bagian pendahuluan itu ada beberapa perbedaan. Misalnya di bagian poin D itu ada spesifikasi produk yang diharapkan, terus pentingnya pengembangan itu apa, dan asumsi dan keterbatasan pengembangan. Bab 2 juga hampir sama, yaitu ada deskripsi teori, ada kerangka berpikir, dan ada juga hipotesis. Nah, di bab 3 ini tentu berbeda pada prosedur penelitian. Nah, ada langkah-langkah penelitian, metode penelitian tahap 1, ada populasi, sampel, ada sumber data, terus ada teknik pengumpulan data, ada instrumen penelitian, terus ada
analisis data, terus ada perencanaan desain produk, ada validasi desain, ada metode penelitian tahap 2, terus metode rancangan eksperimen untuk menguji, ada populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data, instrumen, teknik analisis, dan sebagainya. Nah, yang jelas ini adalah yang di bab 4 ini sangat berbeda, bahwa di hasil penelitian dan pembahasan itu ada desain awal produk. Nah, di desain awal produk ini biasanya disertai gambar dan penjelasan gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ada hasil pengujian pertama, ada revisi produk, itu juga perlu dilampirkan gambar setelah revisi dan pengujian tahap kedua. Terus ada revisi produk lagi, jadi ada gambar setelah direvisi dan pengujian tahap ketiga. Ini juga diperlukan ya. Terus ada penyempurnaan produk, jadi ada gambar juga, gambar terakhir dan pembahasan produknya seperti apa. Kalau di bab 5 sama seperti biasa, yaitu adanya kesimpulan dan di sini ada saran penggunaan. Bagian akhir itu seperti daftar pustaka, lampiran instrumen, data, itu juga perlu diberikan lampiran produk yang dihasilkan. Nah, berikut dengan buku penjelasannya gitu. Itu tadi pembahasan tentang penelitian research and development. Mohon maaf jika ada salah kata karena kita semua juga baru belajar, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching.